Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal malaikati rasuli alijannati masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum pengajian kita awali, marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, langkah kebaikan-kebaikan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu tingkatkan syukur kita, tingkatkan iman dan takwa kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam semoga dilakukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini kita lanjutkan menjelaskan surat Yasin. Kita mulai dari ayat 31, kemarin dari sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kulul lamma jami'un ladaina muhdarun. Tiga ayat ini langsung kita jelaskan secara garis besarnya ya. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mi rasulin illa kanu bihi yastahiyun. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkan. Jadi banyak dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan zaman sampai Nabi Muhammad, mungkin termasuk dari sekarang sampai sekarang. Setiap ada seorang yang membawa amanah, membawa utusan dari Allah, itu selalu diperolok-olokkan, selalu dihina, diejek, dilemahkan. Ya, itu dari zaman dulu. Nah, kalau kita melihat di lingkungan kita ini kan memang masih enak ya, masih enak. Orang membawa agama itu tidak pernah diolok-olok oleh orang lain. Paling-paling hanya nggak diikutin. Kalau di tempat kita itu kita masih bersyukur. Tapi saya sendiri pernah merasakan di Kalimantan itu khotbah Jumat. Khotbah Jumat itu mengingatkan tentang orang minum minuman keras. Ya, ada seorang jamaah yang waktu itu tidak sholat jamaah, sholat Jumat. Dia dengerin dari rumah. Kalau dengerin dari rumah kan nggak full kan, pendengaran ini kan nggak sempurna, potong-potong. Nah, intinya yang ia terima itu dari khotbah itu munculnya kalau orang mabuk-mabukan itu orang yang paling biadab. Itu intinya begitu, dengarannya mereka itu begitu. Orang yang benar-benar yang sudah tidak bisa diampunin menurut dia. Padahal kan itu tidak begitu, karena yang nerimanya kan sepotong-sepotong. Nah, di situ itu saya dibawakan orang panjang banget dari rumah, mau ditebas leher saya itu beneran. Iya. Terus tapi pas saat khotbah itu dia belum keluar, jadi
Setelah selesai dia berangkat. Nah, dihadang di jalan oleh jamaah yang lain. Jadi ceritanya itu mau ngingetin saya mentang-mentang bisa ngomong di apa? Di mimbar ngomongnya seenaknya sendiri. Nah, itu seperti itu. Nyinggung-nyinggung orang mabuk-mabukan. Padahal dia sebenarnya enggak mabuk-mabukan tuh enggak ya. Tapi dia hanya ya memang ibadahnya kurang baik lah istilahnya. Tapi memang dia temennya orang-orang mabuk gitu. Memang dia nggak mabuk tapi temennya orang-orang mabuk. Nah di situ nggak terima. Itu kepengen ya istilahnya kepengen nyelakain saya. Tapi setelah itu diingatkan oleh yang lain. Dia pas pulang berpapasan gitu. Dia datang mau ke masjid, mau nemuin saya. Tapi itu udah pulang, jadi mau ke rumah saya. Nah, dihadang oleh orang-orang yang pulang dari masjid itu, diingatkan, dijelaskan. Tapi akhirnya apa? Ya setelah itu dia ke rumah saya, nggak ngapa-ngapa minta maaf. Padahal saya malah nggak ngerti minta maaf kenapa. Nah itu baru cerita. Nah, terus saya menjelaskan, kalau namanya orang yang sedang orang membawa amanah itu ya yang hak itu tetap sampaikan hak, yang batil ya tetap sampaikan batil. Masalah menerima dan tidak itu urusan masing-masing orang. Nah itu seperti itu. Itu sendiri sama-sama orang muslim, sama-sama orang beriman. Itu kita mengingatkan bisa ditantang, bisa diolok-olok. Zaman sekarang ini. Nah kalau sekarang kadang-kadang kalau orangnya ngolok-olok itu modelnya ya malah lu aja sih. Bisanya apa? Nah itu seperti itu nggak termasuk ngolok-olok. Tidak tahu sebatas mana pengetahuannya, tidak tahu sebatas mana, hanya mendoktrin saja. Nah itu termasuk mengolok-olok. Nah itu kalau kita sesama orang beragama. Tapi kadang-kadang memang terjadi kalau lain keyakinan itu benar-benar memusuhi. Saya juga pernah ngalamin itu orangnya Islam tapi Islam KTP, tapi keyakinan kejawennya tinggi. Bukan main-main Pak. Saya dikirim santet berulang-ulang. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara ngajak beribadah. Saya bilang bisa dikirim santet itu, apakah tahu? Orang dia akhirnya ngaku. Jadi yang ngaku dia, bukan saya. Awalnya saya juga nggak ngerti. Ngakunya apa? Pak gimana tuh ilmu sampean itu apa sih Pak? Saya melihat ilmu sampean nggak punya ilmu apa-apa, hanya saya lihat sampean itu kendel nyampaikan sesuatu. Tak coba tak gini kok nggak kena, mendeles saja, nggak kerasa kok gimana Pak? Ya sampean aja kurang kerjaan ya. Mau saya nggak ngapa-ngapa sampean kirimin macam-macam. Ya saya nggak tahu. Tapi sebelumnya saya sudah merasakan ada sesuatu itu. Tapi apa? Kalau dia nggak ngaku sendiri, saya nggak tahu. Ya intinya apa? Intinya dia itu nggak mau membawa agama itu secara kafah. Dia masih keyakinan yang model lama. Jadi keyakinan dicampur aduk lah gitu. Nah itu diluruskan itu nggak mau. Nah itu termasuk mengolok-olok. Nah siapa saja yang mendustakan orang yang membawa agama itu nanti akan rugi. Ini dikatakan di sini alangkah besar penyesalan, menyesal. Apalagi yang membawa itu mati, itu lebih menyesal. Ini contohnya kayak saya, ditinggal mati guru saya itu menyesal banget. Karena apa? Sulit orang menemui orang yang bisa membawa amanah seperti guru saya. Sulit sekali. Gantinya pun belum bisa tentu ada. Nah, itu makanya jangan sampai orang yang membawa itu tuh disia-siakan. Itu termasuk penyesalan nanti kita. Ya bukan berarti kok saya itu di sini berposisi seperti itu. Kalau nggak pada diikuti nanti sampean tidak. Tapi kenyataan orang yang membawa amanah tadi itu nanti orang itu akan merasakan setelah orang yang membawa itu pergi atau tidak ada. Itu baru merasakan, menyesal kenapa dulu itu begitu. Sekarang setelah terlanjur ada susah nyarinya. Ya, contohnya itu tadi, kayak tadi ada teman saya itu gara-gara waktu itu mau mulai ngaji sama guru saya baru mulai ngini-ngini, istilahnya belum apa-apa udah tinggal pergi karena jaraknya jauh dari Kalimantan
dari Jakarta Jogja. Iya. Ya memang beberapa saat aja ketemu. Terus meninggal. Jadi merasa nyari siapa yang bisa. Nah, kemarin ketemu teman saya yang di Brebes, dia kepengen ngaji ke sono. Brebes itu terus dibelain, kamu kalau ke Brebes itu terlalu jauh. Kerjamu di sono nanti meninggalkan kerjaan. Udah sama saja ke teman saya. Sama-sama. Nah, itu terus ke sini. Nanya, intinya begitu. Nah, itu gampangnya segitunya. Kalau memang orang yang kepengen itu segitunya mencari. Ya, itu seperti itu. Makanya melihat ayat ini, jangan kita menyepelekan orang membawa agama. Ya, karena apa? Kalau sampai ditinggalkan mereka, kita itu gampangannya akan banyak kerugian. Apalagi yang membawa agama tadi benar-benar orang yang istilahnya kalau disebut tuh orangnya sudah bisa paham benar tentang hakikat hidup kehidupan, bisa menata dirinya. Tidak hanya cukup omongan tok, tapi bisa mempraktekkan dalam sisi berbagi apa yang diomongkan. Nah, terus kita bisa nggak perlu menjadi muridnya atau nggak perlu menjadi apanya, tapi paling tidak itu menjadi gambaran, oh seperti itu orang bawa agama. Syukur-syukur kita bisa mencari pengetahuannya, bisa mengamalkan yang ia amalkan. Nah, itu nanti tidak menyesal. Tapi kalau cuek bebek aja, itu bisa menyesal nantinya. Tapi juga bahkan itu yang paling dablek, menyesal juga kagak, merasaan juga kagak. Berarti memang hatinya sudah tertutup. Ya seperti itu. Itu ayatnya jelas sekali. Terus berikutnya, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Jadi orang-orang yang selalu mengolok-olok orang yang membawa agama, membawa kebaikan, membawa perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya. Itu Orang muji-muji ya gitu ya. Orang-orang itu udah memuji-muji gitu maksudnya ya. mengolok-olok itu mencela, mencibir, ngata-ngatain, walaupun hanya dalam hatinya. Meledek. Termasuk. Nah, itu semuanya nanti akan kena azab. Pak. Hanya mungkin saat itu atau nanti. Dan semuanya dari zaman, kalau sebelum zaman Nabi Muhammad itu langsung. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu orang yang mengolok-olok bawa agama, mengolok-olok Nabi, Rasul. Itu langsung, kalau Nabi itu udah nggak sanggup terus doa, ya Allah aku udah nggak kuat, aku serahkan kaumku ini, langsung ada yang kena azab. Hujan batu, ada yang kena azab ketenggelam air, ada yang kena azab ya banyak-banyak mana rupa-rupa yang kena angin badai dan sebagainya. Nah, ini kita juga perlu hati-hati sekarang ini. Mungkin azabnya nggak begitu kerasa, tapi dirasakan oleh banyak orang sekarang ini. Sesuatu yang nggak kelihatan, yang kecil, merepotkan segala orang, sebanyak orang, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Makhluk yang nggak kelihatan, kecilnya nggak ketulungan, itu sudah merepotkan kita semua. Jangan-jangan orang di Indonesia itu pada memperolok-olok orang yang membawa amanah, apalagi yang membawa amanah mengolok-olok diri sama diri lain. Nah, itu semakin parah. Jadi orang membawa agama, alasan membawa agama tapi saling mengolok-olok, itu ya sama. Di sini mengolok-olok dan akan kena azab. Takutnya, makanya paling tidak kita membentengin diri. Marilah kita selalu merenungi sesuatu yang terjadi itu, apakah kita itu bisa merenungin kebesaran Allah, terus kita beristighfar, kita bersyukur tentang nikmat yang telah dikasihkan. Jangan sampai kita tuh menjadi kena azab, jangan sampai kena permasalahan yang disebut azab. Nah, takutnya kayak corona itu
juga merupakan azab yang ditimpakan oleh suatu negeri. Karena azabnya sifatnya tidak kayak musibah yang besar, enggak. Tapi kalau direnungi ini juga musibah. Bagaimana enggak musibah, semuanya kalang kabut kok. Iya. Nah, sekolah aja yang kalang kabut begini. Nanti seperti itu berarti musibah. Tapi semuanya itu akan ada manfaat dan tidaknya, dan semuanya itu nanti akan kembali dan tidaknya tergantung kepada Allah. Dan setiap umat semuanya itu akan dihadapkan kepada kami. Umat. Kalau umat itu berarti bentuknya manusia. Kalau hamba itu bentuknya bisa manusia, bisa ciptaan yang lain. Jadi umat Allah itu khusus makhluk yang kasih pola pikir. Ya, jadi semua yang bernyawa, semua yang hidup, semua itu baik yang taat kepada Allah atau tidak. Tapi kalau di sini dijelaskan ini yang nggak taat. Yang nggak taat, yang memperolok-olok orang bawa agama, dia itu juga akan kena azab dan mati. Setelah mati mereka nggak akan kembali ke kelompok mereka. Dan itu tidak mungkin kembali. Akan datang kepada Allah, kepada kekuatan Allah. Dan di situ akan mendapatkan peradilan. Nah, dalam hal ini maka jangan sampai kita itu walaupun istilahnya memang kita pengetahuan kondisi badan, otak kita mungkin ya memang sudah tidak bisa encer, tapi jangan sampai kita itu menjadi orang yang salah satu memperolok-olok orang lain yang sedang beribadah, membawa agama. Termasuk kayak ngeceng ini tuh ngolok-olok, hati-hati Pak. Tumben ke masjid. Hati-hati Pak, itu termasuk mengolok-olok. Iya. Jangan salah. Kayaknya guyon, tapi guyon itu nandes. Itu termasuk memperolok-olok orang bawa agama. Itu resikonya kalau ditumben itu nanti yang ditumbenin juga sakit hati. Sakit hati. Tapi juga kita sebenarnya juga kena masalah. Besoknya nggak balik lagi dah. Nah, itu ayat 30 sampai 32 itu mengingatkan kepada kita supaya kita itu jangan sampai menjadi orang yang memperolok-olok, intinya memperolok-olok orang yang membawa agama. Intinya begitu. Nyati-nyati. Tambah berapa ayat? Wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi mati tandus, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, dan biji-bijian itu menjadi makanan dan itu mereka makan. Jadi bapak-bapak, kalau kita itu nggak mau melihat kebesaran Allah itu sebenarnya kita itu memang benar-benar orang yang keterlaluan. Kita nggak sadar Allah itu bumi ini tandus, siapa sih yang hidupin? Kalau nggak Allah nggak mungkin. Allah turunkan hujan kemudian bumi jadi hidup. Setelah hidup tumbuhlah bermacam-macam tumbuhan yang agak mengeluarkan buah-buahan baik berbiji maupun istilahnya semuanya biji-bijian. Buah apa sih yang nggak ada bijinya? Yang akan menjadi bibit itu kan bijinya, pasti ada bijinya, dan itu menjadi dimakan. Nah itu kan sebenarnya kita nggak beli aslinya, belinya kan bukan kepada yang menumbuhkan biji-bijian, tapi belinya kepada manusia yang menanam. Allah tuh ngasih kita itu gratis, kepada manusia itu gratis, tapi tidak bisa kita renungkan, tidak bisa kita pikirkan. Jadi jangan memperhitungkan, oh ya kalau beli mangga kan sekilo segini, kacang sekilo segini. Itu jangan ke situ. Kenapa? Karena itu sesama manusianya, bukan kepada Tuhannya. Kalau kepada Allahnya itu ngasih kepada manusia itu gratis. Ya, gratis. Tapi sejauh mana kita bisa memahami itu? Maka ingatlah itu tentang ciptaan Allah itu supaya kita tidak menjadi orang yang memperolok-olok orang yang beribadah, membawa agama, dan
kita bisa mengikuti orang-orang yang membawa agama. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun. Ada kebun kurma, anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Nah, yang ketulis di sini kebun kurma, anggur. Tapi sebenarnya intinya tidak hanya itu. Di ayat-ayat dijelaskan bahwa Allah menumbuhkan bermacam-macam pohon-pohonan, dan di atas ayat ini tadi sudah dijelaskan biji-bijian, berarti banyak ya, karena disebut kurma dan anggur. Kenapa? Karena ayat Quran ini turunnya di Arab, dan di Arab itu yang paling banyak adalah kurma, anggur. Makanya yang disebut di situ untuk lebih menjelaskan kepada saat itu kaumnya saat itu, maka lebih disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, untuk kita ya, kita pahamin, kita ditumbuhkan padi, ditumbuhkan buah-buahan, ditumbuhkan jagung dan sebagainya macamnya. Dan kebun-kebun itu kalau bukan karena kehendak Allah, kita itu nggak bisa membuka kebun. Nggak mungkin alas yang segitu kita bisa buka. Jadi bumi dihamparkan, kemudian dijadikan kebun-kebun, itu juga karena Allah yang mengizinkan. Walaupun prakteknya yang ngerjain manusia dengan kampaknya, dengan cangkulnya, dengan apanya, tapi itu semuanya karena Allah yang membukakan. Dan di situ dilengkapi dengan mata air. Coba nggak, kalau nggak dilengkapi dengan mata air, nggak tumbuh. Tumbuh-tumbuhan itu nggak tumbuh. Nah, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maka pikirlah tentang kejadian alam itu yang sudah terjadi pada diri kita itu menjadi sarana kita untuk beribadah. Jangan menjadi pembangkang, jangan menjadi memperolok-olok orang yang membawa kebaikan. Satu lagi, liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Sampai sini aja dulu. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Tapi mengapa mereka tidak bersyukur? Makanya apa? Jadi ada orang kerja jadi sakit, kecapean kerja sakit. Karena apa? Orang itu kurang bersyukur. Dapat nikmat, hasilnya sudah dari hasil tangan karyanya, nggak pernah disyukuri. Boro-boro kok mengucapkan apa, diikatkan sedekahnya, ditetapkan zakatnya, kadang-kadang untuk mengucapkan alhamdulillah aja kadang-kadang lupa. Kalau dapat banyak baru alhamdulillah, kalau dikit ada. Nah, itu seperti itu. Apalagi teruji sedang nggak, hasil tangannya sedang kagak ada, nggak bisa mensyukuri dari bentuk lain. Nah, sekarang renungin, kita yang kita makan, yang kita usahain itu tetap ada hasil karya tangan kita, dan itu sudah tersurat tertulis di dalam kitab ya. Jadi bukan mentang-mentang oh iya karena kerja saya, karena sehat saya, tidak. Itu semuanya sudah tertulis oleh Allah, sudah di skenario dari dulu. Manusia itu nanti begini, itu sudah di skenario. Jangan-jangan salah, Quran itu turunnya memang zaman Nabi Muhammad, tapi Quran itu diciptakan, itu kitab ini itu diciptakan sebelum langit bumi itu tercipta. Karena kitab ini sebagai dasar untuk kun fayakunnya Allah untuk membuat semua makhluk ciptaan. Jadi tentang manusia berkarya pakai tangannya, tentang manusia usaha dengan pikirannya, dengan kakinya, itu sebenarnya Allah sudah tahu sebelum manusia diciptakan. Jadi gampangannya udah diprogram kita. Oh, manusia itu besok diciptakan begini, bakalan begini. Itu sudah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz dan diinformasikan melalui Al-Qur'an. Makanya ikutilah
Kata Allah, ikutilah Quran dan pembawa Quran. Karena Quran itu langsung dari Allah, pembawa Quran adalah orang yang ditunjuk Allah untuk memberi penjelasan dan memberi contoh tentang isi Quran, yaitu orang yang membawa amanah tadi, orang yang mengingatkan tadi. Maka jangan diolok-olok, intinya begitu. Jangan diolok-olok orang yang membawa agama itu, walaupun kita tidak senang, walaupun kita tidak cocok. Ya paling tidak kalau nggak cocok itu ya cocoknya gimana. Tapi kadang-kadang kita nggak cocok terus menghujat, itu yang nggak baik. Nah, sekarang kalau lihat di TV, di video, di internet sudah nggak cocok, sudah menilai macam-macam, itu sebenarnya ya tidak baik. Orang kafir Pak begitu. Nah itu saja sampai ayat 35. Jadi dari 31 sampai 35 saya jelaskan secara garis besarnya. Intinya kita jangan sampai menjadi orang yang rugi karena ada meninggalkan orang yang membawa agama, atau bahkan kita termasuk memperolok-olok. Kalau intinya jangan sampai orang yang membawa agama itu kita tidak manfaatin, tidak kita ambil ilmunya. Jangan ngambil berkahnya, tapi ambillah ilmunya. Kalau ngambil berkahnya, berkah itu yang punya hanya Allah. Orang itu nggak punya berkah, tapi ilmunya Allah kasihkan kepada orang itu untuk menuntun orang lain di dalam jalan untuk kembali kepada Allah. Itu. Terus lihatlah tanda-tanda Allah yang telah diberikan kepada kita tentang tumbuh-tumbuhan, makanan, biji-bijian, dan karya kita. Jangan mentang-mentang itu karya kita, jangan mentang-mentang itu usaha kita, terus itu menurut kita itu usaha kita. Itu semuanya itu karena Allah izinkan, karena Allah bukakan. Jadi kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa bisnis, kita bisa apa saja sehingga menimbulkan makanan yang akhirnya bisa, kalau yang bukan petani bisa beli biji-bijian, bisa beli. Intinya kan seperti itu, akhirnya akan memerlukan biji-bijian semua. Nah itu semuanya itu karena ridho dan izin Allah, baik itu orang itu mau mengakui atau tidak mengakui. Itu semua manusia. Maka disitulah marilah kita lihat kebesaran Allah itu untuk menjadi tanda kita semakin meningkatkan syukur kita, iman kita, takwa kita kepada Allah. Ya sampai itu aja ayat 35, nanti kita lanjutkan di lain kali untuk ayat berikutnya. Nah kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, kurang tepat, itu karena memang kelemahan dan keterbatasan saya. Tapi kalau insya Allah benar, semoga itu menjadi hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.